Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman web client yang membahas tentang framework CSS Bootstrap. Kita mulai dari pengertian dari Bootstrap itu sendiri. Bootstrap adalah open source front-end framework untuk merancang tampilan web. Bootstrap terdiri dari kumpulan kode HTML, CSS, dan JavaScript siap pakai yang memudahkan kita dalam membuat desain web. Bootstrap juga sering disebut sebagai CSS framework karena berisi sebuah kerangka kerja atau framework bagaimana cara menyusun kode HTML dan CSS sesuai dengan aturan dari Bootstrap. Namun karena Bootstrap juga menggunakan JavaScript, maka lebih pas kalau disebut sebagai front-end framework. Dengan Bootstrap, kita bisa membuat tampilan web menarik tanpa harus paham kode-kode rumit di baliknya. Dasar yang diperlukan cukup basic. Dasar yang diperlukan untuk mempelajari Bootstrap adalah basic HTML, CSS, dan sedikit JavaScript jika ingin membuat efek-efek interaktif. Bootstrap bersifat open source ya, atau sumber terbuka dan bisa digunakan secara gratis. Website resmi Bootstrap beralamat di getbootstrap.com. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita lihat keunggulan dari framework Bootstrap. Kenapa harus pakai framework seperti Bootstrap? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, browser compatibility. Kita tidak perlu khawatir dengan perbedaan tampilan antara satu web browser dengan web browser lain. Jika kita pernah membuat desain web dengan menggunakan CSS sebelumnya, tidak jarang terdapat beberapa perbedaan implementasi dari web browser yang satu dengan web browser yang lain. Kemudian yang kedua, faster development. Kita bisa merancang tampilan web dengan cepat karena Bootstrap sudah menyediakan kode-kode yang sudah jadi untuk membuat berbagai komponen web seperti menu navigasi, tombol, form, teknik responsif, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, great design. Bootstrap sudah menyediakan standar desain yang bagus sehingga sangat membantu terutama bagi programmer yang kurang ahli dalam hal desain seperti saya ya. Jadi saya ini sebenarnya kemampuan desainnya kurang bagus. Oleh karena itu dengan menggunakan Bootstrap sangat terbantu ya. Jadi kita bisa ngurus hal-hal teknisnya sementara hal-hal yang sifatnya desain nanti diurus oleh Bootstrap-nya ini. Terlebih lagi tampilan web yang dibuat dengan Bootstrap sudah responsif secara bawaan. Artinya ketika nanti tampil di layar lebar ataupun layar kecil itu nanti secara bawaan sudah tampilannya bisa menyesuaikan. Kemudian berikutnya mudah dipelajari daripada framework front end yang lainnya ya. Bootstrap ini cukup mudah dipelajari. Untuk bisa menggunakan sebagian besar fitur yang ada di Bootstrap ya, cukup dengan menulis beberapa kelas di dalam kode HTML tanpa perlu memahami kode CSS yang ada di baliknya. Di balik semua keunggulan ini, Bootstrap juga sering mendapatkan kritikan karena tampilannya yang terkesan itu saja ya. Tapi kalau seperti saya yang tidak terlalu memperhatikan soal tampilan ya, mungkin Bootstrap ini sudah sangat membantu lah ya. Hal ini karena terlepas bagi efek kepopuleran Bootstrap itu sendiri ya, karena banyak yang digunakan ya, banyak penggunanya lah Bootstrap ini sehingga mayoritas orang itu sudah paham ya tampilan dari Bootstrap itu seperti apa sehingga kelihatannya ya berkunjung ke web ini tampilannya seperti ini, ke web ini tampilannya sama lagi seperti itu dan seterusnya ya. Sudah sangat banyak website yang menggunakan Bootstrap ya sehingga tidak heran ada kemiripan antara satu web dengan web yang lainnya ya, ini kata kuncinya ya. Selain itu banyak juga developer yang malas mengubah standar tampilan bawaan Bootstrap, misalnya tetap menggunakan warna biru yang menjadi ciri khas Bootstrap. Bootstrap yang merupakan front-end framework, artinya Bootstrap secara khusus menangani perancangan desain tampilan saja seperti merapikan desain form, membuat slideshow, atau membuat jendela pop-up. Pemrosesan form serta pengolahan data sudah berada di jangkauan Bootstrap. Ya, itu nanti teman-teman ketika belajar pemrograman web server atau web 2 itu nanti yang menggunakan PHP ya. Jika kita ingin memproses form itu sudah bagian dari back-end programming yang bisa diproses menggunakan bahasa PHP atau memakai framework khusus back-end seperti CodeIgniter ataupun Laravel. Oke, kita bahas tentang sejarah Bootstrap ya.
Sekitar tahun 2010, Mark Otto dan Jacob Thornton ya, yang merupakan developer Twitter, mengembangkan sebuah framework untuk internal perusahaan. Framework ini diberi nama Twitter Blueprint ya. Jadi Bootstrap ini dikembangkan dari sebuah platform media sosial yang sangat populer. Alasan dibalik pengembangan ini adalah agar Twitter memiliki tampilan yang konsisten untuk berbagai proyek. Sebelumnya, developer di Twitter memakai library yang berbeda-beda untuk setiap proyek sehingga susah dikelola. Twitter Blueprint diharapkan bisa menjadi framework universal untuk berbagai proyek yang dikerjakan Twitter. Setelah beberapa bulan pengembangan dan penggunaan secara internal ya, Twitter Blueprint berubah nama menjadi Bootstrap dan dirilis sebagai open source proyek pada 19 Agustus 2011. Sejak itu, Bootstrap bisa dipakai oleh berbagai developer di seluruh dunia, tidak hanya untuk karyawan Twitter saja. Banyak programmer dan web designer juga ikut bergabung mengembangkan Bootstrap. Pada 31 Januari 2012, Bootstrap 2 dirilis dengan penambahan 12 kolom responsive grid system, menggunakan icon dari Clip Icon serta penambahan berbagai komponen baru. Selanjutnya, Bootstrap 3 dirilis pada 19 Agustus 2013 dengan beberapa perubahan seperti mengadopsi flat design dan penggunaan konsep mobile first. Kemudian Bootstrap 4 hadir pada 18 Januari 2018, 4 tahun setelah versi 3 ya. Versi ini menggunakan konsep Flexbox ya dan pembuatan layout, sebelumnya menggunakan sistem float, serta mengganti CSS preprocessor internal dari LESS ke SaaS ya. Software as Service ya. Kemudian yang terbaru ya ketika materi ini dibuat yaitu Bootstrap 5 dirilis pada 5 Mei 2021 setelah melewati beberapa versi alpha dan beta sepanjang 2020. Versi inilah yang akan kita pelajari sepanjang pembelajaran ini. Oke. Mungkin tadi penjelasan mengenai Bootstrap ya. Berikutnya teman-teman kalau misalnya pengen tahu ya framework berbasis CSS lainnya yang juga saat ini cukup populer ya bagi kalangan programmer. Tapi kita nanti akan belajar fokus ke Bootstrap saja yang sudah mapan ya dan sudah banyak juga penggunaannya ya. Bootstrap saat ini masih menjadi front end framework yang paling populer ya, walaupun ya dibandingkan yang baru-baru ya itu ya banyak yang membandingkan lah ya. Nah, ada kekurangan dan lain sebagainya ya. Tapi Bootstrap bukan satu-satunya framework untuk membuat desain web dengan cepat ya. Terdapat berbagai framework lain, diantaranya yang saat ini cukup populer yaitu Tailwind CSS, Semantic UI, Material Design, Bulma, Materialist ya. Kemudian ada Pure CSS ya, dan banyak lagi sebenarnya ya. Nah, dan nanti sekarang yang baru sebenarnya ada React.js itu untuk pengembangan Facebook ya, dan ada Vue.js ya. Nanti teman-teman bisa search di Google dengan keyword CSS framework ya. Apakah saya harus belajar semua ini ya? Saya harap tidak ya, tapi setidaknya nanti ketika belajar Bootstrap tahu ya salah satu framework front end yang cukup memudahkan kita nanti dalam desain web ya. Kita harus bisa mengatur waktu dan tenaga untuk memilih apa saja yang sebaiknya dipelajari. Setiap framework punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana cara agar proyek yang dikerjakan bisa selesai terlepas menggunakan framework apa saja ya. Jika punya waktu dan ingin fokus di bidang web design, tidak ada salahnya mempelajari 2 atau 3 front end framework sebagai skill yang dimiliki agar lebih beragam ya. Sedikit banyak ya kita bisa belajar bagaimana prinsip kerja framework dan menentukan apa yang cocok untuk proyek A dan apa yang pas untuk proyek B. Jika harus memilih salah satu saja ya, menurut saya ya, menurut pengajar di sini ya, Bootstrap tetap menjadi pilihan yang terbaik ya karena relatif mudah digunakan dan sudah sangat terkenal sehingga berbagai browser yang ada sudah sangat kompatibel ya dan mempertimbangkan kompatibilitasnya ketika sebuah web menggunakan Bootstrap ya. Nah, berikutnya adalah cara instalasi Bootstrap 5 ya. Istilah instalasi Bootstrap sebenarnya kurang tepat ya karena Bootstrap hanya terdiri dari kumpulan file CSS dan JavaScript yang cukup di-download dan di-copy ya. Namun tetap saja butuh suatu cara untuk menginput file Bootstrap ya, dan inilah yang akan kita bahas. Nanti mudah sekali cara installnya ya.
Pada saat tutorial ini ditulis ya, Bootstrap baru saja merilis versi 5.1 ya untuk mendownload file Bootstrap. Silahkan buka web resmi Bootstrap yaitu getbootstrap.com lalu klik tombol download ya. Oke, coba nanti ini kita demonstrasikan ya. Kita klik getbootstrap.com ya, allow ya. Nah, tampilan halaman Bootstrap nanti kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada pilihan versinya ya. Sekarang yang terbaru ternyata 5.3 sekian ya. Kemudian nanti kita coba download ya. Sebenarnya di sini bisa juga diinstal menggunakan npm ya. Ini merupakan package manager untuk server side JavaScript ya. Kita bisa coba download manual saja mungkin karena teman-teman juga belum belajar tentang package manager ya. Ini kita klik ya. Kemudian ini kita klik download ya. Oke, kita pilih save file ya. Oke, di sini kita save di desktop, new folder, download ya. Nah, kecil sekali ukurannya ya kalau kita buka di sini ya. Dia hanya berukuran 1,4 KB ya. Setelah sampai di sini kita bisa ekstrak filenya ya. Ekstrak seperti ini ya. Nah, ini ada dua file ya, ada dua folder ya, yaitu folder CSS dan folder JS ya. Nah, di sini. Oke, kita kembali ke sini ya. Dalam halaman download ya, bisa scroll tadi ada sampai ke tombol download ya. Proses download Bootstrap 1.5 sekian ya akan berlangsung beberapa saat ya. Ukurannya sangat kecil ya, sekitar 1,4 ya. Kemudian ekstrak tadi di tempat saya taruh di itu ya. Saya taruh di desktop ya. Terdapat dua folder dalam file ini, yaitu folder CSS dan folder JS. Setiap folder berisi cukup banyak file, tapi kita perlu hanya dua saja, yakni Bootstrap CSS dan JS Bootstrap bundle.js ini ya. Nah, berikutnya kita masuk ke template dasar HTML Bootstrap ya. Kita memiliki file Bootstrap ya. Sekarang mari kita tes file HTML untuk mengaksesnya. Pastikan dalam folder belajar Bootstrap ya sudah tersedia folder CSS yang berisi file bootstrap.js serta folder JS yang berisi bootstrap.bundle.js ya. Oke, nanti file ini saya bagikan ya dan ini bisa di copy paste. Ini akan saya demonstrasikan ya. Oke, ini saya demonstrasikan. Saya bekerja dalam sebuah folder ya. Nah, di sini saya kasih nama proyek ya. Kemudian Bootstrap ya. Oke, untuk editornya saya menggunakan Visual Studio Code ya. Nanti teman-teman silahkan menyesuaikan ya yang menggunakan editor yang lainnya ya. Oke, satu hal yang jangan sampai dilupakan ya, bahwa file Bootstrap yang tadi sudah kita ekstrak ya, ini kita copy ya. Oke, sebenarnya di copy ini saja ya, ini saya copy ya. Kemudian kita masuk ke sini ya, ke proyek Bootstrap. Ini saya paste ke sini ya, sehingga nanti di dalam editornya nanti kelihatan ya, dia ada folder di sini ya, yaitu folder Bootstrap sekian-sekian ya, CSS dan JS ya. Oke, sampai di sini ya. Berikutnya kita buat program pertama ya, karena pertama ini saya kasih nomor BS, kemudian 1 ya, Bootstrap pertama ya. Saya kasih nama saya, kemudian ekstensinya di sini HTML ya. Oke, programnya ya tadi kita copy paste dari sini ya. Saya copy ya. Kemudian saya paste di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini formatnya adalah HTML biasa ya. Kemudian yang jadi perhatian ya, kita harus mengarahkan pad ini ya, script dan link ini ya ke arah file-file yang ada di sini ya. Nah, jadi pastikan ini bisa kita copy paste ya. Ini bisa kita copy padnya di sini ya. Copy pad ya. Kemudian berikutnya ya, agar kita mempermudah ketika ngedit ya, kita pertama yang CSS-nya kita langsung masuk ke sini ya. Seperti petunjuk yang ada sebelumnya ya, kita akan meload file bootstrap.css ya.
ke bootstrap.css ya. Nah ini ya, bootstrap.css ini ya, atau yang ini bisa, karena kita masih dalam pengembangan. Kita copy yang ini saja ya, kita copy path ya. Nah, kalau kita paste di sini ya, nah, itu ada di sini ya. Karena kita sudah ada di dalam satu folder yang sama ya, kita hanya perlu meload sampai sini saja ya. Bootstrap sekian 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 CSS dan bootstrap CSS ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian ya, path-nya ini cara penulisannya backslash-nya dibalik ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian bagian ini kita hapus. Oke ya. Kemudian ini juga kita hapus dan tidak kita perlukan lagi ya. Kemudian bootstrap bundle.js, kita cari di sini filenya js bootstrap bundle.js. Nah, ini dia ya. Oke, ini kita copy path ya. Kemudian kita taruh di sini dulu ya. Nah, kemudian kita edit dulu ya. Di sini ini menjadi seperti ini ya. Kebalikannya ya. Sebelumnya adalah slash ya. Ini adalah backslash ya. Oke. Ini kita copy ya. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Oke. Ya. Ini kayak sudah tidak kita butuhkan lagi. Kita hapus. Sampai di sini ya, program kita bisa kita coba jalankan ya. Kita buka tadi ya. Oke, ini kita jalankan. Nah, ini masalahnya di browser saya ya. Mungkin saya buka menggunakan Google Chrome. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa cek ya di inspect elemen ini ya. Apakah masih ada yang error ya? Ini filet bootstrap sekian-sekian CSS file not found. Oke, ini ada masalah berarti ya. Jadi kita periksa. Nah, di sini ternyata untuk file kita saya letakkan di sini ya. Mungkin biar lebih teman-teman kalau biar lebih termanajemen dengan baik ya proyeknya, saya sarankan ini ditaruh di sini ya, paste ini ya. Nah ini ya, sehingga kalau tadi di sini dia semestinya loadnya langsung CSS dan langsung JS ya. Tapi kalau taruh di sini ya, dan nanti kita punya banyak library yang lainnya, nanti akan lebih mudah dikelola ya. Oke, kita kembali ke sini ya, kita coba reload. Nah ini gagal ya, karena kita tadi sudah memindah posisi filenya ya, tidak lagi ada di sini ya. Kita pindah ada di sini ya. Nah di sini sudah berhasil, tidak ada error ya, loadnya berhasil berjalan dengan baik ya. Ini kalau kita periksa menggunakan view page source ya, jadi masing-masingnya sudah berhasil di load dengan baik ya. Di sini kita bisa ngecek seperti ini ya. Masing-masing library-nya bisa di load dengan baik ya. Oke, cara ngeceknya nanti kurang lebih seperti itu. File bootstrap-nya itu bisa di load dengan baik atau belum ya. Oke, kita kembali ke sini ya, yaitu proses import file CSS dilakukan pada tag link tadi pada baris 7. Ini tidak ada angkanya ya tadi, tapi sudah saya tunjukkan ya. Ini untuk load file CSS-nya dan di sini untuk load file JavaScript-nya ya. Kemudian dalam tag body ya terdapat tambahan di sini body ya. Div tag di sini ya, div tag container ya. Nah, ini merupakan kelas bawaan Bootstrap yang sengaja ditambahkan ya untuk menguji apakah file CSS Bootstrap sudah berhasil diakses atau belum. Terakhir baris 13 yaitu script ini untuk meload JavaScript ya, untuk proses import JavaScript Bootstrap ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi walaupun tulisan belajar Bootstrap-nya itu hanya menggunakan H1 ya, tapi nanti hasilnya cukup bagus seperti ini ya, seperti tadi yang sudah ditampilkan di sini ya. Ini semestinya ada di sini kalau tidak menggunakan Bootstrap ya. Salah satu bukti bahwa jika kode CSS Bootstrap sudah berhasil adalah ketika diakses teks belajar Bootstrap-nya berada sedikit ke tengah sebagai efek dari tag div class container ini ya. Selain itu, teks tampil dengan font sans serif ya, atau font tanpa kaki ya, yang jika dijalankan di Windows 10 akan memakai font Sogui UI ya. Nah, jadi nanti fontnya juga sudah bagus ya. Walaupun ini terlihat di sini kita menuliskan
ini ya, tag HTML biasa ya. Tapi tampilannya tadi sudah cukup bagus ya. Proses import file CSS dilakukan dari tag link tadi ya, dari tadi sudah saya tunjukkan ya. Oke. Selanjutnya untuk menguji apakah file JavaScript Bootstrap juga bisa diakses ya, silahkan buat index.js HTML ya, seperti kode berikut ya. Oke, kita buat file lagi ya. Oke, kita samakan dengan ini ya, index.js HTML ya. Oke, kita buat di sini ya. JS ya. Saya kasih nama saya ya, html ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk load bootstrapnya ya kita samakan dengan ini aja ya. Ini kita copy paste ya. Oke, kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini ya. Dan ini juga kita masukkan ke sana tadi ya, JS-nya ini ya. Oke, sampai di sini ya, kita coba lagi ya. Oh, ini kita nyobanya dari sini ya. Nah, ini udah ada di tengah ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Untuk saat ini boleh diabaikan maksud kode program tadi ya. Di dalamnya ditulis beberapa atribut baru ke dalam tag H1 ya, serta satu baris kode JavaScript di akhir tag body. Ini semua dipakai untuk efek popovers ya. Nah, di sini ya. Oke, ini kita coba popover. Nah, ketika diklik, nah ini keluar gini. Ini sebelumnya tidak ada. Ketika saya klik di sini, dia muncul ini ya. Ingin menjadi web designer ya, Priyadi siap membantu Anda ya. Oke, nanti fungsi dari popovernya kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti dicoba di sini ya. Teman-teman silahkan coba aja kedua kode program di atas ya. Jika saat diklik tampil kotak kecil di bawah judul belajar Bootstrap, berarti file Bootstrap bundle.js-nya bawaan Bootstrap sudah bisa diakses. Namun, jika tidak tampil, silahkan cek kembali apakah terdapat salah ketik pada file Bootstrap bundle.js. Misalnya tadi, kesalahan seperti tadi ya, kalau ada di dalam folder sini ya tidak bisa. Atau kalau dalam folder ini nanti teman-teman tidak perlu menyebutkan nama folder ini kalau proyeknya ada di sini ya. Oke, saya kira demikian dulu untuk pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Ada latihan-latihan kecil seperti ini, silahkan dicoba untuk latihan ya, biar teman-teman nanti kedepannya merasa semakin mudah dan semakin menyenangkan dalam mempelajari Bootstrap. Demikian, terima kasih.